sibuk untuk ngasih solusi, ini yang suka salah kaprah. Solusi adalah segalanya, enggak. Solusi itu bukan segalanya. Yang penting dulu lu jadi tempat yang aman dulu gak buat mereka. Kehadiran. Gitu, kehadiran. Karena solusi dia bisa dapat dari siapapun. Tapi apakah rasa aman itu untuk dia terbuka? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nah, halo semuanya, kembali lagi nih sama aku hostnya. Halo, aku Visa. Mungkin teman-teman baru pertama kali nonton juga ya podcast Bisik ini. Tapi buat teman-teman yang jadi pendengar setia dari podcast Bisik ini, mungkin kalian udah kenal aku banget. Nah, hari ini topik kita seperti topik-topik sebelumnya, tentunya di Bisik pasti topiknya menarik nih. Dan hari ini aku nggak sendiri tentunya, seperti biasa aku ditemenin sama salah satu teman aku yang ada di KR. Hari ini aku ada sama Laura. Halo Laura. Hai guys, nama aku Laura. Mungkin kalian baru pertama kali ngeliat aku sebagai co-host di sini, tapi aku udah pernah jadi narasumber, tenang aja. Jadi kita sebenarnya semuanya udah saling kenal. Betul. Ya. Nah Laura, gimana nih kabarnya? Lately kamu lagi sibuk apa? Sibuk kuliah dan mau kebetulan kayak masih libur-libur gitu. Cuma lagi ngurus-ngurusin buat kayak mau ada kayak pembukaan semester segala macam kayak gitu. Boleh tahu nih Laura jurusannya apa? Aku di jurusan psikologi. Di mana nih? Boleh lah sekalian kita kasih promosi dikit buat kampus kita tercinta. Oke, jadi kampus kita tercinta adalah Ukrida. Aku di psikologi Ukrida. Teman-teman jangan lupa join ya. Promosi banget ya. No sponsor ya teman-teman. Nah, ngomongin tentang psikologi, kita tuh suka banget di KR, di Bisik tentunya bahas topiknya tuh mengenai psikologi. Dan di hari ini kita mau bahas mengenai toxic positivity. Kamu di psikologi pasti pernah denger dong? Pernah. Kalau dari kamu sendiri, toxic positivity itu kayak apa sih? Kayak kamu sendiri pernah ngalamin gak? Kayak itu hal yang lumrah banget gitu. Lumrah banget betul, ya. karena kayak sehari-hari pasti orang tuh secara nggak sadar mengalami hal tersebut. Kayak toxic positivity itu kayak menekan diri untuk kayak positif padahal belum tentu itu positif. Nah sebenarnya aku tertarik banget sama topik ini. Makanya selain kita berdua, kita mau ngundang narasumber yang ini gong banget sih, Gak kalah keren Nggak kalah dari kita. keren. Dan teman kita juga alumni Betul. KR ya teman-teman. Aku mau memperkenalkan ke Kodivan. Halo Kodivan. Halo teman-teman, apa kabar? Semangat terus dalam kasih Tuhan. Wih, keren. Oke, Kodivan, boleh nih cerita-cerita dikit kali ya mengenai kesehariannya sekarang udah ngapain aja dan sekarang ya lagi apa dan jurusannya mungkin teman-teman belum kenal banget nih sama Kodivan. Boleh banget. Silahkan. Halo teman-teman, nama aku Divan, aku umur 24 tahun. Next tahun ini aku kan umur 25, tapi aku menolak umur 25 itu, tenang aja. Aku alumni dari Komisi Remaja juga, itu dari pengurus juga dulu, udah kenal bareng Visa dan Laura juga, kita kenal baik juga. Dan kesibukan aku lagi kerja. Jurusan aku sebelumnya psikologi, jadi barengan mirip kayak Laura nih teman-teman. Nah cuman aku beda kampus. Nah aku dari kampus Universitas Tarumanagara atau kita taunya mungkin Untar. Nah ini aku nggak akan promosi di sini, tenang aja. Kesibukannya lagi kerja sebagai HR dan juga agak ngarah-ngarah ke procurement atau purchasing mungkin ya yang teman-teman tahu gitu kurang lebih. Oke. Nah tadi aku udah tanya Laura nih kok mengenai toxic positivity. Kalau Koko sendiri di kehidupan Koko pernah dengar nggak secara umum ya, kita belum masuk nih ke ranah-ranah psikologinya dulu, kita mau live update ceritanya. Kalau toxic positivity sendiri, kalau Divan pernah ngalamin nggak? Toxic positivity itu ditanya pernah ngalamin apa enggak? Yes, pernah ngalamin. Dan kedua, lagi latihan untuk dikelola gitu toxic positivity. Karena
ngomongin toxic positivity-nya itu yang seharusnya kita dapatkan. Iya, betul. Tapi toksiknya itu yang tidak terhindarkan kadang. Mm-mm. Gitu sih. Jadi kurang lebih sekarang kondisinya kayak gitu. Nah, kira-kira toxic positivity itu kalau dalam kita udah secara umum berarti kita semua udah ngalamin kan sebenarnya. Dan aku sendiri mungkin secara nggak langsung mengalami dan mungkin aku nggak sadar, makanya kita mau bahas itu juga nanti ya teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari artinya kali ya. Kira-kira arti toxic positivity itu apa kok? Toxic positivity itu sebenarnya itu isu sosial dulu ya, yang emang diangkat ya banyak dari Instagram dan dari media sosial lain gitu loh. Jadi ini emang udah jadi isu-isu yang dialamin semua orang lah gitu kasarnya gitu. Mungkin bahasa sehari-harinya pura-pura atau memaksakan diri untuk selalu baik di saat kita nggak lagi baik-baik aja gitu. Dalam mungkin agak sharing dikit juga gitu ya dalam konteks psikologi. Sebenarnya memang terms toxic positivity itu kayak terms baru gitu ya, dan dia memang belum terlalu banyak digali gitu, tapi ada banyak yang mengarah ke sana, misalnya kayak resiliensi psikologi atau misalnya kayak proses regulasi emosi gitu loh. Kita ngelola emosi kita gimana sih gitu loh, sehingga nanti kita kok bisa jadi toxic positivity gitu. Tapi kayaknya kalau ngomongin toxic dan positif, aku kepikiran pengen ngebahas positifnya juga sih gitu. Aku sebagai narsum, tapi aku boleh nanya dong ke kalian. Boleh lah ya dikit-dikit. Karena ingin ngomongin tentang toxic positivity, pengen nanya yang positif dulu. Sebenarnya dalam seminggu terakhir nih buat Visa sama Laura, is there anything good happen dalam kalian waktu seminggu ini? Apa aja sih hal-hal yang menarik dan menyenangkan? Apa ya? Nah, mungkin kalau aku ya. Ya kamu dulu aja. Oke. Kemarin tuh aku diajak sama Laura juga sih. Ke kita ibadah gitu di sebuah rumah sakit. Dan kita di acara itu aku kira sama pasien, ternyata sama kayak direktur-direkturnya gitu. Dan mereka ngundang sekolah luar biasa. Dan di situ aku jadi seneng untuk bisa kenalan dan ketemu sama mereka. Dan aku melihat itu mungkin hal positif kali ya, karena daripada aku juga lagi libur, daripada aku wasting time di rumah nggak ngapa-ngapain, malah doom scrolling ya, aku bisa ke acara itu dan aku bisa dengerin firman Tuhan juga, dan aku bisa kenal sama mereka. Kalau Lara, great. Sebenarnya jawaban aku dipakai, tapi aku dipakai yang jadi kita tuh udah ketemu selama 3 hari ya Ci. Jadi yang pertama itu yang itu, dan kemarin tuh hari Jumat, hari libur itu kita ada outing. Outingnya outing kakak kita. Outing pemuda. Outing pemuda ya. Bukan Outing pemuda ya. Iya. Itu kayak itu menurut aku hal positif, karena itu bisa jadi salah satu hal yang bikin healing buat aku, karena udah lama kayak terlalu banyak pikiran gitu-gitu, jadi kayak butuh banget ngelihat gunung, ngelihat cuaca bagus, alam. Betul, ngeliat alam. Itu rumput lagi gitu lah ya kasarnya. Happy banget berarti buat teman-teman lagi ngalamin hal positif gitu. Bisa kita lanjut kali ya? Boleh nih. Nah, kira-kira ada nggak sih bedanya antara mungkin ke ciri-cirinya kali ya kok, dari toxic positivity itu apa, biar kita sama-sama bisa mengidentifikasi toxic positivity yang disebut toxic positivity itu yang kayak apa sih, secara biar kalau ngomongin tadi tentang resiliensi positivity dan sebagainya itu kan terlalu berat ya. Betul. Nah, kalau buat remaja biar mudah nih, ciri-cirinya apa aja? Ciri-ciri gampangnya kalau kita mau ngomongin perbedaan ya, how to differentiate, how to kategori gitu ya. Sebenarnya kayak kita ketika kita ngerasa something bad happen atau kita lagi under pressure, apa yang kita lakuin sih gitu loh ketika ngerasain kayak gitu. Nah, berusaha untuk baik-baik aja itu nggak apa-apa gitu loh, karena setiap orang mungkin butuh beda-beda nih coping mechanism, defense mechanismnya gimana gitu loh. Ada yang mungkin harus sendiri dulu, ada yang butuh orang lain, ada yang nonton, ada yang segala macam, caranya beda-beda gitu. Tapi dia akan mulai masuk dan mulai ngarah ke toxic ketika
apa yang dia lakukan itu dia paksakan gitu. Ketika dia seharusnya ngerasain emosi negatifnya dulu, tapi dia menolak baik secara sadar maupun nggak sadar gitu loh. Atau mungkin yang titik yang disayangkannya banget, kita ngerasa itu jadi kelemahan kita gitu loh. Di saat itu harusnya sangat-sangat manusiawi lah ya. Iya. Tapi kita jadinya ngerasanya itu kayak kayaknya gue nggak boleh gini deh, ini kayaknya bukan gue banget deh gitu, tanpa kasih ruang yang cukup buat kita proses emosinya itu. Jadi perbedaannya itu kayak over, kayak kita nuang airnya tapi sampai luber gelasnya gitu. Jadi gelas itu kita, air putihnya itu positifnya tapi sampai luber gitu. Jadi sebenarnya aku jadi keinget apa sih, kayak kebanyakan dari kita tuh gimana ya, kayak kalau lagi sedih tuh jadi langsung mikirnya gue nggak boleh sedih, karena kalau sedih nanti gue dicap kok lu gampang nangis sih. Nah itu bagian dari toxic positivity juga dong. Ya itu relate banget lagi, karena hampir kebanyakan kita akan questioning dulu ya biasanya ya. Iya kan, Itu, aku kita juga akan kayak gitu questioning kan. soalnya. Dan ya satu lagi tuh manusiawi gitu. Nah ini mungkin aku agak sharing dikit nih dari apa yang aku pelajarin di psikologi gitu. Nah ini mungkin Laura juga agak tahu-tahu dengar-dengar dikit. Jadi emang ada namanya bapak psikologi, namanya Sigmund Freud. Nah Sigmund Freud ini dan ada lagi satu namanya Anna Freud. Mereka itu mengembangkan teori yang namanya defense mechanism. Jadi cara kita ngedefense diri kita ketika kita lagi under pressure atau ngalamin hal-hal tekanan gitu ya, something happen ke diri kita tuh gimana cara kita ngelolanya. Ada banyak 15, nggak mungkin aku jelasin di sini ya Iya. teman-teman ya. Kalian masuk psikologi aja kalau mau tahu. Psikologi aja. Tuh. Tapi secara umum ada 5 nih yang sangat-sangat relate ke toxic positivity. Satu, kita repress, kita neken emosi kita gitu. Ketika kita ngerasain tekanan, ngerasain stres, something, ada kegagalan yang kita alamin, kita tuh malah kayak secara nggak sadar kayak press aja gitu. Kita repress kayak dalam otak kita, aduh ini enggak gitu. Pernah gak sih kalian ngalamin kayak gitu? Kayak aduh ini kayaknya enggak deh, enggak, tiba-tiba abis itu kan udah baik-baik lagi. Mungkin kalian butuh harus perform dulu, kan mungkin butuh harus profesional dulu, harus tugas-tugas kuliah kalian gitu ya, harus ngehandle kerjaan-kerjaan pengurus kalian. Terus udah habis itu kalian lupa sebentar sama masalah itu. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Sering banget kan. Nah itu yang pertama, itu kita nge-repress. Yang kedua kita denial. Nah jadi pas kalau yang repress kan tadi kan kita kayak ntar dulu kita abaikan. Kalau yang denial, nah ini kita menolak gitu. Kayaknya gue nggak lagi sedih sih gitu. Enggak lah, kalau misalnya habis putus cinta misalnya gitu. Berhubung aku single ya, jadi testimoninya sangat-sangat kental nih. Kayak habis putus gitu, kayak enggak kok gue nggak sedih gitu loh, enggak, gue bisa lalui ini semua misalnya. Ini kan dilihat sama teman-teman semua juga, itu denial gitu. Nah yang ketiga itu kita ada namanya reaction formation gitu. Jadi kita maksudnya apa, kita nunjukin emosi yang sebaliknya. Nah ini sangat-sangat terjadi ketika kita ngerasain kayak sedih gitu ya, kayak mau marah gitu, terutama di keluarga atau misalnya di kepengurusan gitu. Nah itu kayak tiba-tiba kita bawaannya happy aja, pengen tampilinnya happy gitu loh, pengen tampilinnya bercanda gitu. Ada juga orang yang ketika lagi marah dia tiba-tiba kayak nyemil terus sambil ketawa-ketawa gitu, padahal dia habis ngalamin hal yang buruk, terutama kalau kita tahu itu buruk gitu loh. Nah 3, masih ada 2 lagi, bayangin. Nah yang keempat itu rational. Rational itu maksudnya apa? Kita berusaha make everything yang terjadi di hidup kita itu rasional. Kita cari alasan, cari alasan kenapa ini bisa kejadian gitu. Kayaknya ini deh. Kayak pengennya kita berusaha membuat segala sesuatu itu menjadi hal yang logis supaya kita bisa menerima kondisi itu. Padahal bisa pernah dengar kan orang kayak nggak semua butuh kata-kata. Iya. Nggak semua butuh alasan. Dan itu sebenarnya korek gitu loh. Gitu. Nggak ada yang salah untuk berusaha menguraikan, tapi ketika semua harus diuraikan dulu baru kita bisa menerima gitu. Di saat kita nggak bisa fase kayak brutal dulu, kita nggak bisa fase
cogil-cegilnya dulu nih, kayak hahiha kebakaran di kepala kita. Nah itu something happen wrong juga. Yang terakhir kita suppress. Suppress ini ditahan tapi buat sementara. Nah ini mirip kayak yang pertama, kayak nge-repress. Iya. Bedanya kalau yang nge-repress, setelah tahan lama-lama dibawa alam sadar kita. Dan itu nggak selesai masalahnya. Kalau yang suppress, kita simpen dulu, nanti kita pengen kerjain lagi, nanti kita pengen hadapin lagi stresnya. Gitu. Tapi apakah bisa inget lagi? Belum tentu juga kan, kesibukan kita banyak. Iya, Gitu. betul. Jadi suppress itu bisa akan mengarah ke yang regress tadi. Gitu. Kalau Laura biasanya Gigil banget ya. defense mendengarkan itu. mekanismenya gimana nih? Aduh, boleh kali ya. Kan ini menarik Boleh. banget sih menurut aku, karena secara nggak langsung kita mengalaminya, tapi kita nggak pernah oh ini ada sebenarnya ini Mm-mm. apa ya, a trait gitu loh. Mm-mm. Orang-orang juga ngalamin hal kayak gini. Bahkan gitu. dari dulu loh ini. Dan iya, bahkan dari Tapi dulu. kayak nggak sadar Nggak aja kalau sadar. misalnya udah ngelakuin kayak hal betul banget. Kayaknya kalau aku biasanya rational deh. Jadi aku mencoba menguraikan kenapa sih aku bisa kayak gini. Terus dibuat logisnya. I see. Dan dalam memvalidasi kayak, oh ini cara gue memanage emosi gue. Nah, manage emosi kalian bisa nonton juga ya teman-teman di podcast kita sebelumnya. Iya. Izin promosi. Boleh banget. Gitu. Nah, kalau Laura gimana nih? Tadi kan Visa udah. Oke. Kalau Laura gimana? kayaknya aku yang denial kali ya. Denial. Iya. Aduh. Kayak enggak, ini nggak mungkin kayak gini, ini pasti salah, ini perasaan aku tuh salah, kayak nggak bener gitu. Dikit kayak masih kayak apa ya, bertolak belakang lah apa yang dipikirin sama apa yang dirasain kayak gitu. Iya. Tenang, tapi kita nggak sendiri gitu. Aku bisa nge-share bahwa ada banyak survei yang dilakuin sama lembaga-lembaga. Salah satunya nih dari Indo. Nah, kita tuh udah punya namanya tuh Indonesia National Adolescent Mental Health. Gitu, itu dari kementerian kita. Jadi emang fokusnya untuk di kesehatan mentalnya remaja. Mereka kasih survei di tahun 2022 itu pas lagi new normal ya, abis COVID Iya. gitu ya. Itu sekitar 34,9% atau 35% gitu ya. Atau 1 dari 3 remaja di Indonesia itu rentan banget ngalamin kesehatan mental. Dan rentan banget untuk ngerasain cemas, rentan banget untuk memendam emosi negatif atau stresnya yang dia punya gitu. Nah, selain dari itu juga ada survei lagi, satu lagi dari Ipsos Health Service Monitor di tahun 2023. Nah, ini lembaga luar nih. Dia ngasih tahu 31 negara disurvei. Bayangin, se-effort apa Bapak beliau di sana ya. Dari sekian banyak itu 31 negara, 44 respondensnya dari berbagai umur ya, dari remaja sampai dewasa. Nah, mereka tuh bilang bahwa stresnya utama itu di beban pikiran, satu, dan kedua mereka sering menahan atau menunda stres itu. Ketiga, mereka sering memaksakan stres itu bagian dari kehidupan sehari-hari dan ya baik-baik aja kok kalau Itu stres hal itu. lumrah ya. Hal gitu. lumrah di 31 negara, bayangin. Nggak cuma di negara kita doang. Pemikirannya sama. Betul. Ya kan, kebayangkan kalau kayak gitu gimana kita cara buat ngehandle-nya. Nah, Jadi menurut Koko tuh kayak seberapa penting sih, dan alasannya tuh kenapa bisa penting kalau untuk jujur sama diri sendiri tentang perasaan sedih, marah dan kecewa, kayak apalagi kan kalau misalnya nih kadang beberapa cowok tuh kayak nggak mau, gue nggak sedih takut dikira lemah kayak gitu, kebanyakan kan kayak gitu ya. Menurut Koko seberapa penting tuh? Aduh itu penting banget lagi, karena ini ngomongin tentang identitas dan ngomongin tentang pride juga. Itu juga ada baik di cowok maupun di cewek. Di budaya kita, terutama mungkin karena aku juga lahir dari background keluarga etnis Tionghoa, gitu tuh diajarin cowok tuh harus begini, cowok tuh harus begitu, harus kuat gitu ya. Everyone itu butuh kamu untuk tampil di situ, untuk dewasa di situ. Efeknya apa gitu ya kalau ditanya? Karena aku juga melalui fase itu dan akan mengalami fase itu. Kita semua akan ngalamin lagi toxic positivity itu. Yang terjadi tadi pertama, kayak gelas, ini kita gelas, kita punya kapasitas. Kita didesain untuk menerima stres itu. Kita tuang stres semua segala macam. Suatu saat dia akan penuh. Gitu. Biasa kalau kita punya gelas, ada air buat apa? Buat diminum kan? Iya, betul. Nah, bisik. Nah, Promosi dikit. nah buat diminum kan.
Nah, bayangin minumnya itu seperti kita sharing ke teman, kita lampasin ke hal-hal yang positif, atau kita curahin di diary gitu. Tapi bayangin kalau nggak diminum, terus kita pegang kayak gini. Anggaplah gelas ini beratnya 1 kilo, enteng right? Enteng banget kan? Bayangin selama 5 menit kalian pegang, nothing Capek happen. juga sebenarnya. Belum 10 menit, 1 jam. Terus orang-orang ada yang udah hidup berapa lama? 15 tahun, 20 tahun. Terutama teman-teman remaja yang umur 14 sampai umur 20-an. Bayangin 20 tahun itu kalian megang gelas ini tanpa kalian ungkapin ke orang lain. Tangan kalian udah secapek apa? Iya. Gitu. Jadi kita semua punya batasan. Itu baru efek pertama. Efek keduanya adalah kita mulai ngerasa identity kita clash. Jadi ketika ada something happen yang terjadi sama kita kan ngerasa kayaknya Divan, kayaknya Laura, kayaknya Visa tuh nggak begini deh. Kalau lagi sedih, kayaknya harusnya kita happy, kayak kita harusnya dewasa, kayak kita harusnya begini. Sehingga ketika hal buruk terjadi di hidup kita, itu kita ngerasa akan melukai harga diri kita, akan ngerugain value-value yang udah kita bangun selama ini, gitu. Akan ngelukain citra yang kita banget gitu loh. Padahal nggak apa-apa. Dan sekalinya semuanya hancur, kita jadi nggak sayang sama diri kita lagi. Kita jadi susah untuk sayang juga sama orang lain. Kita jadi hilang sebenarnya nggak sih? Kita tuh siapa sih? Jadi mulai dari ngependem-pendem doang, efeknya bisa jauh banget. Jadi cara ngaruh ke bagaimana kita melihat diri kita dan kita ngeliat ke orang lain juga. Kalau yang dari megang gelas itu jadi sebenarnya bahayanya adalah takut tiba-tiba udah tumpah dan itu ke kitanya jadi kita meledak-ledak jadinya. Betul banget, ya kan. Dan ini dibahas juga loh di Alkitab. Walaupun aku bukan yang sering banget baca Alkitab, nggak apa-apa. Seenggaknya masih berusaha sedikit-sedikit ya baca kitab suci 2 tiap hari. Jujur, izin. Tapi aku selalu suka contoh-contoh yang bisa aku ingat ya, yang kapasitas kita, otak, imut-imut kita bisa mengingat gitu. Yaitu kisah tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Tahu nggak sih? Iya. Tahu kan? Di situ tuh dibilang jelas bahwa Yesus itu tuh berdoa, dia menangis, dia gelisah dan dia bilang ke Tuhan bahwa hati dia tuh mau mati rasanya. Gitu. Jadi bayangin Yesus aja yang sangat-sangat kita sayangi, yang sangat kita jadikan panutan kita, beliau bisa ngerasa kayak gitu, gitu loh, sehancur-hancurnya, gitu. Dan kalau teman-teman lihat Mazmur juga, itu juga isinya tuh banyak yang kalimat-kalimat puitis yang suka dijadiin lagu, misalnya. Itu isinya curahan-curahan hatinya Daud juga, gitu loh. Jadi dari situ aku ngelihat kayaknya emang butuh dirilis deh, kayaknya emang butuh dinyatakan deh, baik secara mulut atau secara pikiran, gitu. Kita harus agak let go dikit, kayak kayaknya gue emang lagi nggak baik-baik aja deh. Karena semuanya harus, kita nggak bisa pendam sendiri. Betul. Kembali lagi kita manusia, makhluk sosial sebenarnya. Kita perlu orang untuk bisa berbagi pikiran juga. Betul banget. Kalau aku sih sebenarnya ya, aku ngerasa bahwa ngomongin tentang konteks gereja ya, gereja ini juga lumayan kadang bikin aku sedih juga on some point, terutama sebagai kita nih yang sudah berkecimpung sebagai pengurus, gitu. Kita bisa akan lebih tahu situasi dalam internal seperti apa. Betul. Kita juga akan mulai berkembang cara kita ngelihat apa sih yang terjadi sama teman-teman remaja, gitu loh. Dan kadang gereja itu harapannya kan jadi tempat pulangnya orang, jadi rumah kedua. Kalau teman-teman ada list nongki nih, nongkrong leader, kafe apa. Nomor 1 gereja. Nah, nomor 1 gereja, tapi mungkin ada juga gereja nomor kesekian. Tapi harapan kita gereja itu bisa masuk di listnya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi yang suka terjadi mungkin enggak. Gitu loh. Kenapa? Karena suka nggak suka gereja itu karena diolah dan dikelola oleh manusia juga. Kadang gereja itu juga bisa jadi salah satu luka juga. Gitu. Baik orang-orang yang mau serius, orang yang cari pertolongan, maupun orang-orang yang udah meluangkan hati, waktu, pikiran mereka di situ, akhirnya kecewa dan akhirnya mereka nggak mau balik lagi ke gereja. Gitu. Kenapa? Karena ketika di gereja dipaksa untuk baik-baik aja.
kamu kurang iman sih misalnya. Ini aku alamin sendiri soalnya gitu. Kamu kurang iman, kamu kurang berdoa gitu. Well, mungkin untuk sebagian mungkin ada yang emang kurang kencang doanya, ada yang emang. Tapi untuk yang sudah melakukan itu gimana? Yang udah Betul. rajin doa, udah rajin nyanyi, udah rajin dengerin khotbah, tanya sana sini, tapi tetap ngerasain emosinya, stresnya tetap ada gitu. Kita ngerasa depres, kita ngerasa burnoutnya tetap ada. Terus itu gimana gitu loh. Dan belum semua tenaga di gereja ngerti akan hal itu gitu. Dan kalaupun kita udah ngerti, kita sebagai remaja kadang juga bingung gimana cara ininya, cara hadapinnya gimana gitu. Karena kadang kita ke diri kita sendiri aja keras banget. Ketika Visa atau Laura ada anak-anak pengurus kalian yang datang ke kalian cerita, Ci, aku gini-gini, Kak, aku gini-gini, mungkin kita nggak selalu respon siap gitu. Betul. Kadang respon kamu gimana, Visa sama Laura, ketika ada yang datang nih, anggap nih aku adik kalian nih gitu. Bayangin muka aku imut-imut aja gitu ya. Aku datang, Ci Visa, kalau Laura, aku mau sharing nih, jadi ya belakangan aku lagi ada something bad di keluarga gitu, papaku marah-marah terus misalnya. Nah terus kalian biasa reaksinya apa kalau kayak gitu? Biasanya ya kalau aku nggak pinter dengan kata-kata kalau ke orang, aku masih belajar juga. Jadi biasa aku kirim stiker peluk doang. Dia kayak aku bingung juga mau ngomong lebih. Nanti, nah itu aku juga makanya Gak enakan dan aku takut aku jadi menjudge dia dan ya itu toxic positivity itu. Jadi aku kayak iya nggak apa-apa, kamu kayak apa ya, kayak hal normal dan itu kayak kamu biasanya kata-katanya cuman kamu kuat, kamu bisa. Tapi aku juga bingung karena kayak aku merasa aku harus kayak gue bisa lebih itu deh, bisa lebih deep lagi untuk ngasih dia, tapi aku bingung. Jadi aku dan semua itu berakhir di stiker peluk doang. Stiker peluk ya. Iya. Gitu. At least you did your best lah. Iya. Itu is okay, nggak apa-apa banget. Kalau Laura gimana? Aku biasanya nyuruh dia untuk kayak misalnya kalau chat, aku nyuruh dia untuk kayak selesain dulu ceritanya. Terus kayak aku kayak validasi, kayak makasih ya udah bertahan sejauh ini dengan kayak luka-luka yang banyak kayak gitu. Terus kayak aku make share lagi tentang ceritanya. Jadi kamu gini. Lalu kayak mungkin aku memberikan saran yang aku bisa dan aku mengembalikan lagi ke dia apa yang akan dia lakukan selanjutnya kayak gitu. I see. Aku jadi itu deh, kayak pas aku jadi keinget kalau orang cerita tuh aku masih yang bikin susah tuh aku jadi mikirnya secara logis. Karena kayak tadi yang defense mechanism aku kan nasional. Makanya aku kalau ada orang cerita, aku akan langsung sebenarnya logikanya lu salah, tapi at the same time gue nggak bisa bilang lu salah. Aku harus bilang aku harus mencoba untuk berempati ke dia. Tapi dan di situ itu susah. Makanya kira-kira kalau Divan bayangin nih cara tepat biar nggak toxic positivity ke orang. Kan tadi kita udah bahas mengenai kayak kita bisa mengidentifikasi kalau orang ke kita atau mungkin kita ke kita. Tapi kalau kita ke orang lain, menarik. Dan kalau aku ngebahas tentang hal ini, aku harus bertanya dulu ke kalian dan bertanya ke diri sendiri juga sih. Merefleksikan. Ketika kita ngomong ke orang, tapi pertama kalian juga ngomong sendiri, satu ada rasa gak enakan. Terutama ketika itu menyampurkan hal-hal yang personal banget kayak keluarga, kayak masalah pacaran. Itu kan something yang emang personal banget buat mereka. Sehingga kadang kita gak enak untuk ngelewatin boundariesnya itu. Betul. Itu satu. Terus kedua, juga kadang kita ngerasa kita over. Kalau tadi gak enakan, ini takut over. Gitu loh. Karena kita tahu ketika kita udah ngomong, kita bisa entah antara kita keras banget, logis banget, atau entah antara kita jadi ngambil porsi waktunya dia, porsi fokusnya dia. Gitu loh. Atau kadang kita malah bisa kayak udah gak apa-apa lu kuat pokoknya gitu, atau enggak kayak kita paksa dia untuk baik-baik aja karena kita nggak nyaman. Karena kita nggak nyaman dan kita bingung. Nah, coba kita tanya ke diri sendiri, is that
the same things, the same method yang kita lakuin ke diri kita ketika kita kayak gitu. Gitu. Iya sih kalau aku ya. Laura gimana? Kayak kayak aku juga masih kayak agak bingung untuk merespon apa yang terjadi di diri aku. Jadi kayak aku lebih bisa merespon ke orang lain ketimbang merespon ke diri kayak gitu. Ada juga kayak gitu, benar. Tapi kenapa aku ngebahas tentang diri kitanya dulu? Karena apa yang kita alamin itu yang akan kita gunakan untuk ngadepin ke orang, untuk respon ke orang. Iya. Jadi kita tuh mirroring, apa yang kita dapat kita mirroring ke orang, gitu. Dan memang itu fase belajar orang beda-beda. Ada yang dia harus diri sendirinya dia olah dulu baru dia bisa ngomong ke orang. Ada yang dia sambil berjalan, sambil latihan puk-pukin orang, sambil pupukin diri sendiri. Ada yang emang pupukin orang lain dulu lebih enak kayak baru ke diri sendiri. Kayak Laura misalnya, pupukin ke orang jauh lebih nyaman, jauh lebih gampang daripada ke diri sendiri gitu. Dan it's okay. Love language kita beda-beda. Cara mekanisme kita untuk ngadepin stres beda-beda. Dan balik lagi ke pertanyaan Visaka, gimana caranya? Gitu kan. Yang pertama itu sudah pasti harus ada dulu niatnya. Niat dan hadir. Oke? Niat dan hadir. Ini penting banget. Ini sederhana banget tapi ini juga penting banget. Kenapa? Karena ilmu yang tadi kita ngobrolin nih, daging-daging yang tadi kita obrolin itu semua bisa dicari di Google, di ChatGPT, Gemini, jurnal. Sekarang zaman informasi udah gampang banget, it's really easy to understand. Dan ketika kita ngomong cuap-cuap kayak gini, itu bisa dari hafalan, gitu. Itu bisa dari apa yang udah kita latih berhari-hari, berkali-kali, sehingga itu kita bisa share itu ke orang. Tapi kadang setelah lakukan itu masih ada kosong orangnya, atau kita dari kita sendiri kayak gue udah tahu harus begini, gue tahu harus begitu, tapi kok masih kerasa kosong ya? Iya, itu sering banget. Atau ketika kita ngobrol sama teman, kita nanya ke teman kita paling gampang, tapi teman kita kasih reaksi, kasih rapih banget, kayak bisa ngomong sama psikolog. Tapi kita tetap ngerasa kayaknya ada yang kosong, kurang, ada yang hampa, gitu loh. Dan itu suka nggak suka, karena niat untuk mau jujur, mau nerima masalah dia, nerima emosi dia, dan untuk hadir di situ dengerin mereka, dengerin diri kita itu jauh lebih penting. Masalah kita jago ngomong apa enggak, masalah kita ada yang bisa ngemeluk kayak physical touch gitu, untuk karena itu kan berasa juga ya, physical touch tuh berasa banget nular emosi dan energinya. Itu semua tuh bisa dilatih dan itu balik ke preferensi masing-masing. Tapi yang paling penting niat untuk hadirnya itu ada dulu apa enggak. Gitu. Karena biarpun dia nggak jago ngomong, biarpun kita nggak jago untuk puk-pukin orang, tapi ketika mereka tahu mereka didengar, mereka tahu mereka dimengerti, berusaha dimengerti. Karena kita cerita kita juga nggak bodoh, kita bisa ngerasain, gitu loh. Oh, ternyata dia beneran peduli ya. Oke, mungkin dia nggak tahu dia bisa bantu gua apa, tapi seenggaknya gua ngerasa dia hadir, gua nggak ngerasa sendirian, gitu. Jadi itu pertama itu dulu. Terus kedua, ini mungkin udah mulai agak teknis dikit, tapi kita latihan untuk menguraikan, gitu. Biasa kita suka diajarin, coba dong bikin mind map kalau lagi belajar apa, mind map. Itu ternyata ngebantu banget. Kayak tadi Visa, apa yang Visa lakuin itu udah bener banget, gitu ya. Kita berusaha untuk secara logis, mungkin lebih enaknya kita ngomong secara objektif. Secara objektif kita lihat masalah dia kenapa, atau masalah kita kenapa itu bisa terjadi, terus reaksi kita apa. Terus ketika kita ngerasain reaksi kayak gitu, kita ngelakuinnya apa. Misalnya kayak aku belakangan lagi banyak stres sama pekerjaan. Oke, lagi banyak stres sama pekerjaan. Terus kalau pulang ke rumah, kadang bisa ngomel ke mama aku, ke adik aku gitu. Padahal mereka nggak lagi ngelakuin kesalahan yang gede, misalnya. Tapi itu muncrat tuh ke mereka tuh. Duar. Mereka cuma cengok doang. Kenapa nih bang? Nah itu, ya aku coba tanya, Van, lu kenapa nih? Gitu loh. Lu kenapa ngerasa sedih? Oh karena di kantor. Gitu. Oh karena lagi nggak perform di kantor atau di kuliah. Oh ternyata kerjaan gua, tugas gua itu nggak gua manage dengan baik, gitu loh. Itu dulu satu. Terus kenapa gua kesel, gitu loh. Kenapa gua kesel dan gimana gua keselnya. Oh gua keselnya gua ngomong karena gini ya, gitu. Ada juga mungkin yang ada main fisik juga, beda-beda, gitu loh. Terus setelah kita tahu, udah sehat belum ya?
gitu loh. Kita semua nggak harus jadi psikolog dulu untuk bisa mengerti dan untuk itu, tapi seenggaknya kita tahu kayak oh gue udah kelihatan apa belum ya gitu. Terus betul tadi yang Visaka bilang gak enakan gini-gini, ada yang namanya positioning gitu. Jadi pertama niat buat hadir, kedua itu belajar untuk buat objektif ya. Terus tadi kita belajar untuk memetakan dan kita cek lagi ke diri kita, reality check itu udah bener apa belum yang kita lakuin gitu. Ini kalau nggak bener gue harus apa, dan kalau udah oke gue harus apa juga gitu. Dan sebenarnya nggak apa-apa banget untuk minta pertolongan orang lain gitu. Kayak misalnya dulu aku bingung, aku nanya kegalauan kuliahku mau kemana misalnya, ya udah aku nanya, minta ditemenin sama sahabatku, nanya ke orang yang lebih tua gitu. Karena suka nggak suka orang-orang yang lebih tua umumnya yang sudah lebih tua daripada kita, mereka sudah melalui lebih banyak experience dan sharing-sharing dari mereka tuh ngebantu banget buat kita gitu. And then kalau emang udah buntu banget, udah bingung banget, nggak ada salahnya untuk bilang sorry, gue nggak tahu gue harus apa gitu. Dan itu magic words, percaya itu magic words, karena ketika kita ngomong kayak gitu ke orang lain, itu kita juga ngomong ke diri kita, sorry Van, ternyata kita lagi bingung ya untuk bantuin dia gimana gitu loh. Dan kita ngomong kayak gitu, mengakui kayak gitu, yang ngobrol ke kita, yang curhat kita, itu mereka juga akan ngerasa kayak oh lu juga sama bingungnya kayak gue ya, lu juga stres ya, tapi thank you udah mau hadir. Vibes itu yang akan dirasain sama orang-orang datang ke kita gitu. Dan itu juga yang akan kita alamin ke diri kita sendiri ketika kita nggak tahu. Nggak apa-apa untuk nggak ngerti, nggak apa-apa untuk nggak tahu, nggak apa-apa untuk kasarnya kayak kita bodoh gitu, kita nggak tahu harus apa, itu nggak apa-apa banget gitu. And then selain tadi orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, kita juga bisa tanya karena kita di gereja, kita bisa tanya kakak-kakak pembimbing, kakak pengurus yang kita percaya, yang kita nyaman buat cerita. Kalau bisa ke penatua boleh, kalau bisa ke pendeta juga boleh, atau kalau teman-teman mau nabung dikit-dikit, mau ke psikolog juga boleh, walaupun aku tahu itu nggak gitu murah gitu, dan itu butuh survei, karena itu kayak make up psikolog tuh, touch up gitu, kayak ada main cocok-cocokan. Cocok gak sama kulit mental kita yang sensitif gitu kan. Kalau kulit mental kita terlalu kering, cocoknya sama psikolog yang mana gitu. Dan itu akan takes time, it's okay. Semua itu butuh waktu gitu sih. Itu mungkin yang bisa aku sharing kalau soal caranya ya. Dan itu ya emang works di pengalaman hidupku. Jadi kayak tahu batasan kita juga, kayak kalau emang gak sanggup ya nggak usah dilanjutin. Betul. Cuman tuh kadang kayak nggak enak aja gitu loh kok kalau misalnya kita nggak bisa respon dengan baik ke mereka gitu. Kayak ntar takutnya juga kayak apa yang kita respon ternyata bukan itu yang mereka harapkan, kayak gitu. Bener-bener. Dan itu terjadi juga sih. Itu terjadi juga sama diri aku gitu. Karena satu, kita ngerasa, terutama kalau kita lebih tua ya posisinya, kita ngerasa ada tanggung jawab itu untuk mengayomi. Betul, itu kerasa banget. Kita ngerasa role itu, dan itu sebenarnya nggak apa-apa, walaupun itu sebenarnya itu ada isu lain ya. Itu sebenarnya topik lain juga gitu, bagaimana kita ngeliat diri kita, citra diri kita tuh harus gimana sih ketika ngomong sama orang. Itu ide topik tuh buat lain. Makasih ya. Nah tapi itu sebenarnya yang dinamakan pendewasaan gitu. Ketika kita di posisi yang secara sosial, dia kan pasti secara sosial nih, dari kacamata orang luar, orang ketiga, kita ngelihat kalau Visa dan Laura ini harusnya bisa lebih capable untuk nyikapin masalah-masalah orang-orang yang di bawah mereka atau lebih muda daripada mereka. Tapi ternyata nggak harus juga gitu. Kalau kamu ada tahu atau ada kenalan apa, bisa diajak ketemuan bareng gitu. Misalnya aku nggak bisa, sorry aku ngerti masalah kamu, ini caranya aku begini loh gitu. Kasih tahu aja cara aku begini, kalau ini lolos di kamu boleh, kalau enggak apa-apa. Karena kita nggak boleh menggurui. Nah, karena POV orang beda-beda, betul. cara orang harus beda-beda, love language saja beda-beda, Betul. kan? Jadi nggak apa-apa, kita cuma bisa kasih saran, kita cuma bisa kasih apa yang works buat kita, sisa kita biarin mereka. Dengan seperti itu, dampaknya apa sih ke yang cerita, ke yang datang ke kita? Dampaknya adalah dapat insight baru tanpa merasa dihakimi dan tanpa merasa disuruh
Dan dia mungkin Samuel merasa tertolong juga karena Samuel kita merasa udah tertolong. hadir. Karena memang sebenarnya daripada sibuk untuk ngasih solusi, ini yang suka salah kaprah. Solusi adalah segalanya. Enggak, solusi itu bukan segalanya. Yang penting dulu lu jadi tempat yang aman dulu gak buat mereka, Kehadiran. gitu, kehadiran. Karena solusi dia bisa dapat dari siapapun. Tapi apakah rasa aman itu untuk dia terbuka, rasa nyaman tuh untuk dia sharing, itu ada, belum tentu. Karena di keluarga belum tentu dapet. Iya, Betul. Nggak semua keluarga harmonis, nggak semua keluarga, even dari keluarga, ketika kita ngomongin harmonis, yang dikebayang tuh yang kalau yang nggak harmonis apa? KDRT, KDRT. Kekerasan. otoriter, Iya. terlalu dikontrol, Gak divalidasi. nggak divalidasi, gitu kan. Biasanya yang cukup berat pada kayak gitu ya, abusive gitu ya, KDRT, atau terlalu controlling. Tapi contoh keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang harmonis, di tengah-tengah ada keluarga yang biasa aja. Biasa aja. Nah yang biasanya ini itu juga suka kelupaan untuk fokus kita suka lupa ngeh bahwa keluarga yang di tengah-tengah ini itu bukan berarti nggak ada masalah juga. Yang harmonis juga punya masalah of Iya. course gitu. Tapi yang tengah-tengah ini yang santai-santai aja juga ada problem sebenarnya gitu. Bahwa oke, kita dikasih fasilitas, kita dikasih tahu ajaran-ajaran, tapi kita nggak dikasih ruang untuk sharing pendapat kita Iya. apa gitu. Kita juga nggak dikasih ruang untuk kasih kritik juga ke orang tua misalnya. Itu dalam konteks keluarga. Dalam konteks gereja juga ada, ke pengurus, ke pendeta gitu. Pendeta dan semua tenaga gereja, I love you all semua. Tapi maksudnya kita semua juga manusia, dan itu nggak apa-apa banget. Iya. Itu nggak apa-apa banget. Titik gengsinya sebagai pengurus adalah mereka harus nerima, kita harus terima bahwa kita sebagai pengurus itu kadang kita juga nggak tahu harus apa. Karena nggak semua hal sebenarnya bisa diurus. Iya, betul. Tapi pengurus itu esensinya apa? Pelayan. Dan pelayan itu nggak harus selalu tindakannya pelayan, nggak harus, tapi hatinya harus orang hati pelayan. Betul. Gitu. Pelayan ini bukan berarti pelayannya kalau di bawah dia enggak, tapi pelayan itu dalam arti ya lu siap untuk membantu dia. Gitu. Siap hadir. Dan itu dulu yang penting. Gitu. Kira-kira gimana sih kok cara biar kita bisa mengekspresikan emosi negatif tanpa harus Tanpa harus toksik gitu ya. Tanpa harus toksik. Kan tadi kita udah ngomongin nih defense mechanism-nya. Widih. Boleh nih. Ini menurut aku menarik banget yang tadi defense mechanism karena Yes. secara nggak langsung kita ngalamin dan kita nggak sadar. Jadi gimana nih cara mengekspresikannya? Oke. Pertama, yang paling bisa kita lakuin seminimal-minimalnya, nggak butuh duit, nggak butuh apapun, adalah satu, jujur aja dulu. Gitu ya. Jujur itu kadang lucu deh. Biasanya kan kalau ke orang kasih contoh itu kan pakai bahasa yang halus-halus ya. Kayak oke, aku sebenarnya ngerasa kayak gini, itu nggak apa-apa banget. Tapi biasanya cara orang beda-beda. Gitu. Misalnya kayak cowok-cowok nih, misalnya nih. Misalkan pakai gua kan, nggak pakai aku gitu biasanya. Kayak aduh, gua stres banget nih gitu, kayak aduh sebenarnya gila juga nih orang nih, misalnya kasar kayak gitu. Itu apapun yang kita rasain kayak gitu, dengan cara kita, dengan bahasa kita akuin aja. Gitu loh. Ini kayak sucks banget nilai gua jelek banget gitu. Ini sucks banget nih orang, kayaknya nih orang nggak suka nih sama gua atau apa gitu. Jadilah orang pertama yang mengakui emosi itu. Gitu. Jadi jujur aja dulu, simple kan gitu. Walaupun itu nggak semudah yang dilakuin, tapi itu langkah pertama dulu. Kadang jujur sama dia sendiri Itu aja susah ya. Itu Karena kita susah. tadi lagi kita denial, kita berusaha rasional dan sebagainya. Satu itu ya, jujur ke diri sendiri. Terus kedua itu kita tetap harus nyari orang yang kita bisa percaya gitu. Karena suka nggak suka, POV dari orang lain itu membantu cara kita ngeliat diri kita. Karena ada banyak sisi yang kita nggak bisa lihat dari diri kita, dan itu baru bisa kebantu sama orang lain. Gitu. Misalnya kayak kita udah touch up rapi-rapi, dress rapi-rapi, tapi orang kadang suka lihat, Van, kancing lo ada yang lupa nih, atau sleting lu kadang suka sleting nih. Kita rasa udah baik-baik aja. Gitu. Dan hal yang sama juga berlaku dalam mentalnya kita, dalam emosinya kita. Gitu. Terus, nah ini
lumayan apa ya, lumayan menarik juga ya, dimana bahwa kita itu kalau bisa sih ya, kalau bisa kita tuh cari tahu deh bahasa rohani kita apa. Apa tuh bahasa rohani? Bahasa rohani atau bahasa spiritual. Hmm. Kita kan teman-teman agama Kristen, kita juga punya gereja, tapi kadang kita suka lupa, suka nggak tahu lebih tepatnya bahwa kita tuh punya bahasa rohani, bahasa spiritual kita. Contohnya apa? Ada love language, ada spiritual language. Iya. Spiritual language itu contohnya kayak gue ngerasa damai, gue ngerasa ada perjumpaan, dan gue ngerasa gue ngerasa sukacita lah kasarnya ketika gue apa. Ada yang bahasa spiritualnya itu nyanyi, ada yang denger lagu, ada yang mainin lagunya, ada yang kayak ngomong kayak jadi liturgos Iya. misalnya, ada yang harus ngobrol sama orang kayak misalnya jadi usher gitu loh. Ada yang butuh teori, ada yang suka dikasih pemahaman secara logis, misalnya suka pendaman Alkitab gitu-gitu. Nah, itu dicari tahu gitu. Ini mungkin baru ya, mungkin teman-teman kalau baru tahu ya nggak apa-apa, nambah ilmu juga. Dan karena aku juga baru tahu tuh juga 2 tahunan 3 tahunan terakhir gitu, belum dibandingin aku hidup 24 tahun ya. Sangat-sangat baru gitu. Jadi kayak kenapa kita harus tahu kayak gitu, karena kadang yang bisa bikin kita bingung kenapa kehidupan spiritual atau gereja kita nggak membantu kita, karena kita belum tahu apa yang works buat kita gitu. Walaupun itu tidak menjamin, nggak selalu menjamin, tapi itu akan membantu. It really help gitu. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita lagi not feeling well, kita tahu apa yang bisa bantu kita ngerasa baikan, medisinya di mana gitu. Jadi kita bisa fokus pas kita datang ke gereja. Misalnya nih, kayak aku bahasanya nyanyi banget, yaudah pas setiap aku ke gereja gue akan nyanyi yang kenceng misalnya. Atau ketika gue ngobrol, oke, gue ketika gue selesai gereja, selesai kebaktian, gue gak langsung pulang deh, gue ngobrol-ngobrol dulu deh sama pendetanya kayak, atau sama teman-teman bagian persekutuannya kayak yang ngurusin ibadahnya. Itu kok bisa bahas topik ini ya, kok gini ya gitu. Banyak juga orang-orang kayak gitu. Apalagi kita sebagai pengurus, kita kadang suka ketemu aja orang yang suka nanyain kenapa begini, kenapa begitu gitu. Dan itu apa ya, sangat membantu kita mengenal diri kita juga. Dan ketika kita mulai kenal diri kita apa di bagian personal, di bagian spiritual, efeknya kita akan punya pandangan yang lebih objektif dan lebih sehat juga, tanpa harus maksain semuanya harus ada alasannya ya gitu. Tapi secara sehat kayak gitu. And then belajarlah untuk legowo dalam arti bukan pasrah ya, tapi kita harus fair. Kadang ketika kita feeling lost, ketika kita ngalamin sesuatu yang buruk, biasa orang suka ngomong apa? Kegagalan adalah guru. Kegagalan atau experience adalah guru terbaik. Gitu. Atau belajarlah ngambil yang baik-baiknya. Ya kan? But the saddest things dan realita yang pahit adalah kadang kita gagal, kita jatuh, tapi udah that's it. Nggak ada ilmu yang bisa diambil, nggak ada positif yang bisa diambil, udah hampa aja gitu. Dan itu kita suka nggak tahu bahwa itu terjadi, nggak semua bisa dipetik gitu, nggak semua harus ada maknanya. Dan itu kan? penting banget gitu loh. Jadi yaudah ketika kita gagal, yaudah gue gagal deh, yaudah gue mess up deh, yaudah gue emang lagi capek deh gitu. Karena kalau semua dicari artinya, kita jadi nggak tahu kegagalan itu apa sebenarnya. Betul. Dan kita maksa dari kita kerja lagi, nyari maknanya lagi. Orang kita lagi capek. Ya berarti take a step back sebenarnya. Take a step back. Kayak neken diri juga gak sih, kayak dari gagal ini harus benar. Dan itu praktis banget loh. Praktis banget gitu kan. Kalau ditanya how to, that's how to. Gitu. Menarik ya. Oke, kita udah ngobrol panjang banget nih. Mungkin boleh kali ya kita simpulin sedikit. Boleh. Kalau dari aku pribadi sih banyak banget insight baru. Karena sebelum podcast ini aku pribadi juga nyari-nyari mengenai toxic positivity. Dan di tempat, maksudnya di internet mungkin
Aku kemarin cuma baca bentar, Mhm, jadi nggak terlalu tahu banyak. Dan Oke. setelah podcast ini aku jadi tahu bahwa kita tuh punya defense mechanism dan itu sebenarnya sesuatu yang real. Hmm. Selain itu, perasaan negatif itu sesuatu yang memang harus dirasakan dan itu manusiawi dan kita nggak boleh suppress it, kita nggak boleh menahan, bahkan kita harus mengeluarkan Betul. sebenarnya. Dan itu caranya sebenarnya banyak seperti yang tadi Betul. Ko Divan bilang. Hmm. Terus habis itu last but not least ya, it's okay to not be Be okay. okay. Kayak drama yang teman-teman mungkin tahu ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Hmm. Mungkin kalau dari Laura. Kalau dari aku kayak ngeluarin perasaan kayak sedih, marah, kecewa atau perasaan apapun yang ada dalam diri tuh kayak nggak apa-apa banget. Jangan kayak takut dilihat lemah atau dilihat emosian karena meluapkan marahnya. Mungkin meluapkan juga harus dengan batasan yang wajar, sewajarnya aja kayak gitu. Terus kayak jangan nekenin diri untuk kayak nggak apa-apa, ini kayaknya perasaannya nggak valid, perasaannya kayak nggak kenapa-napa kok, harusnya kenapa gua kayak gini. Jadi kayak jangan ditekan kayak gitu, karena apapun yang dirasain, yang dialamin, yang ada di hati tuh itu tuh semuanya valid. Jadi kayak it's okay untuk kayak nggak kenapa-napa tuh nggak apa-apa tau. Kalau kenapa-napa maksudnya itu nggak apa-apa. Hmm. Dan biasanya kalau karena kita juga berusaha untuk selalu cari Tuhan lagi, biasanya kita suka dengar kan, Tuhan sudah lebih dulu Cari kita. terus sudah lebih dulu mati untuk menebus dosa kita. I can give you something good and better. Selain kalimat itu ada apa lagi? Yang pertama adalah Tuhan Allah Bapa Yesus yang sangat kita sayangi, yang sangat kita jadiin pedoman, itu hadir dalam bentuk Yesus yang sangat manusiawi. Iya. Gitu. Ada satu quotes yang aku suka banget. Quotes itu adalah Yesus itu nggak cuma datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, tapi Yesus itu juga datang untuk menunjukkan esensi dan arti sebenarnya menjadi manusia yang sebenarnya. Dia mau hadir sebenarnya Dia untuk mau kita. hadir, betul. Jadi manusia tuh Yesus tuh kasih tahu begini loh. Nyadarin. Bisa sedih loh, tapi yang penting lu mau fight back lagi. Tapi sebelum lu fight back, sebelum lu bounce back lagi, lu harus terima dulu. Kalau lu gagal, kalau lu mess up, kalau lu ngerasa sedih, lu ngerasa stres, lu harus terima dulu. Gitu. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya kan? Jadi boleh baca Alkitab, boleh juga kita dengerin khotbah sehari-hari, tapi kita juga seimbangin apa yang bisa kita lakuin dalam kapasitas kita. Nggak apa-apa kok kita nyentuh rumput, kita nanya orang-orang yang lebih berpengalaman, kita nanya ke pendeta. Kalau kita juga ada KTB gitu. Di remaja kita ada program Give, right? Betul, Ya. kita sama-sama membina iman kita, bertumbuh bersama. Betul. Nah, teman-teman bisa datang ke acara gitu. Kenapa? Karena tadi ingat kan soal list centang tadi aku bilang, list centang tempat nongkrong. Kalau gereja udah masuk, itu udah bagus banget. Sukacita banget. Bayangin ketika gue bingung gue mau kemana ya, oh ada opsi gereja nih. Mungkin gereja saat itu belum jadi nomor 1, dan mungkin sampai akhir hidup kita mungkin dia belum tuh jadi nomor 1, and it's okay. Level orang beda-beda. Tapi ketika itu udah masuk dan itu jadi opsi, berarti kan kita ngerasain something, ngerasa nyaman, dan ngerasa itu bisa tempat yang aman gitu. Dan ketika kita bisa datang ke gereja dan ngerasa aman, berarti kita juga bisa bangun diri, bangun orang lain juga dengan sehat juga. Ujung-ujungnya bertumbuh, kenal Tuhan, makin sayang sama Tuhan dengan sehat juga. Tuh. Gitu. Kadang suka nggak suka itu bisa jadi perantara kan. Kadang orang pakai ayat. Gitu kan, kadang orang pakai ayat untuk membantu menjembatani puk-pukan dia ke orang. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa on some point. Cuma ketika dia cuma pakai itu dan harus itu dilakuin, misalnya ayat ini, jadi lo harus ikutin ini. Ternyatanya enggak juga. Mau lagi capek kan, gitu disuruh harus menghayati lagi, itu kan juga susah. Butuh waktu, butuh usaha gitu. Dan Tuhan nggak minta kita buat pura-pura kuat. Gitu. Kasih itu lemah, lembut. Gitu. Jadi ketika Tuhan ngomong kita nggak usah pura-pura kuat, dia mau ngajak kita tuh buat jujur, buat bertanggung jawab sama apa yang kita rasain. Gitu. Ketika Tuhan bilang kalau ke Adam dan Hawa, kelolalah isi dunia ini, itu juga termasuk kelola diri lu sendiri juga. Iya. Gitu. Karena diri kita bagian dari dunia ini juga. Betul. Gitu. Dan mungkin last but not least, be positive and be optimist.
itu positif, right? Mm-mm. Iya. Tapi biar nggak jadi toxic, always be realistic. Iya. Gitu yang tadi aku bilang, sentuh rumput, cek kenyataan di lapangan gimana gitu. Emang kalau sedih dan mau kuat itu emang harus selalu kuat ya, emang nggak boleh nangis brutal dulu gitu kan, boleh aja gitu. Butuh solusi, iya butuh juga gitu. Tapi sebelum semua itu terjadi, be realistis dulu, kasih waktu dulu ke diri buat proses, dan baru terakhir be faithful gitu. Jadi be optimis, positif, be realistic, to ensure, untuk memastikan positifnya nggak jadi toxic. Yang terakhir be faithful. Setelah kita lakukan semua dalam kapasitas manusia kita, dan di luar itu masih something bad happen, kita cuma bisa berserah, percayain semua ke Tuhan, let God do The the rest. Asik. Keren. Oke. Menarik banget ya. Teman-teman gimana nih? Semoga teman-teman bisa dapat banyak insight kali ya di episode kali ini. Dan kalau kita mau bahas sebenarnya toxic positivity itu masih lebih baik lagi menurut aku, masih jangkauannya masih luas banget. Jadi kalau teman-teman tertarik, boleh nih di komen di kanal YouTube kita. Mau nih episode kedua kita undang narasumber lainnya, dan mungkin undang Kodifan juga lagi. Jadi Jadi narasumber dua. Boleh, lebih boleh banget. keren lagi. Oke, teman-teman, sekian dari episode kali ini. Kita see you on the next podcast. Bisik bincang ringan seputar iman Kristen. Bye bye semuanya. Bye.